Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibillah Ahmad Putra Fauzi. Saya dari kelas PM dari 2023A dengan NIM digit terakhir 001, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yakni tentang elips. Sekarang saya akan membahas mengenai persamaan garis singgung elips, di mana persamaan garis singgung elips ini akan dibagi menjadi 3 submateri, yaitu yang pertama, persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Yang kedua, persamaan garis singgung elips yang melalui titik singgungnya. Dan yang ketiga, persamaan garis singgung elips yang melalui titik di luar elips. Baik, sekarang kita mulai yang pertama, yaitu persamaan. Di sini kita tulis dulu judulnya. Persamaan garis singgung elips. Untuk yang pertama yaitu persamaan garis singgung elips. Untuk yang pertama, ketika diketahui gradiennya. Untuk persamaan garis singgung elips yang diketahui gradiennya, di sini kita ada beberapa model. Jadi yang pertama, kita misal persamaan elips persamaan elipsnya adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Apa namanya? Dengan kata lain, elips ini adalah elips yang melalui pusat dengan pusat 0,0. Kemudian selain persamaan elipsnya kita ketahui, yakni ada lagi persamaan garisnya. Persamaan garisnya yakni Y sama dengan MX plus C. Kenapa pakai Y sama dengan MX plus C? Karena di sini kita diketahui gradiennya, di mana nanti gradien ini dipakai, yaitu M itu sendiri. Untuk mencari persamaan garis singgungnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan apsis dari perpotongan antara elips dan dengan garis itu sendiri. Jadi di sini perpotongan kita lambangkan dengan kurung awal dengan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kemudian persamaan garisnya yaitu y sama dengan mx plus c. Kita misalkan seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita tentukan, jangan tentukan, gunakan. Di sini kita akan menentukan apsis perpotongan elips dan garis. Dimana kita lakukan di sini, kita substitusikan. Di sini kan Y sama dengan MX plus C, atau nanti di kata-kata lain mungkin di buku itu menggunakan Y sama dengan MX plus P, itu juga boleh digunakan. Di sini saya akan ubah juga saja, ini C-nya saya ganti dengan P. Ini juga MX plus P agar memudahkan untuk pemahamannya. Kemudian di sini kita substitusikan, di mana kita dapatkan persamaannya di sini menjadi x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat, y-nya diganti dengan mx plus p kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1. Di sini kita lakukan penghitungan, di mana ini tadi, ini seluruh ruas, semua ruas kita kalikan dengan a kuadrat b kuadrat untuk menghilangkan bentuk pecahan ini, sehingga kita dapatkan a kuadrat a kuadrat b kuadrat dikali a kuadrat b kuadrat.
maka akan didapatkan B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikali MX plus P kuadrat, kita jabarkan juga menjadi M kuadrat X kuadrat ditambah 2P MX ditambah P kuadrat tutup sama dengan 1 dikali A kuadrat B kuadrat B kuadrat. Kemudian kita kalikan ke dalam, substitusikan ke dalam, menghasilkan B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat X kuadrat, kemudian ditambah 2A kuadrat P MX ditambah A kuadrat B kuadrat. Ini A kuadrat B kuadrat kita pindah ke ruas kiri juga, dikurangi A kuadrat B kuadrat sehingga sama dengan 0. Baik, sampai di sini kemudian kita kelompokkan terlebih dahulu yang memiliki X kuadrat, kemudian ini nanti ada yang X, kita kelompokkan satu persatu hingga membentuk suatu persamaan kuadrat nantinya. Di sini akan menjadi sama dengan, di sini ada yang punya X kuadrat, di sini juga punya X kuadrat. Maka kita dapat tuliskan, buka kurung, kita keluarkan X kuadratnya, tersisa B kuadrat, ditambah A kuadrat M kuadrat, tutup X kuadrat, ditambahkan dengan yang memiliki X, maka menjadi ini 2A kuadrat P M dikali X, ditambah ini tetap A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Baik, sampai di sini. Kemudian ini sama dengan dari sini kemudian ini kan bisa kita sebut sebagai A, kemudian ini sampai sini itu B, kemudian ini sampai sini itu C. Kemudian yang kita ketahui dari sini udah ada bentuk persamaan kuadratnya, dan tadi kan namanya persamaan garis singgung, maka garisnya harus menyinggung. Karena garisnya menyinggung, dapat kita katakan bahwa nanti kita harus melakukan penghitungan yang kedua, yaitu dengan diskriminannya harus sama dengan 0 karena menyinggung. Diskriminan sama dengan 0, di mana rumus dari diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0. Kita substitusikan dari yang kita dapatkan tadi, B-nya adalah 2A kuadrat P M kuadrat dikurangi 4 dikalikan A-nya adalah B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikali dengan C. C-nya adalah A kuadrat P kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat, ini sama dengan 0. Sampai sini kemudian kita jabarkan, ini kita kuadratkan maka menghasilkan 4 A pangkat 4 P pangkat 2 M pangkat 2 dikurangi, ini akan saya kalikan distributif terlebih dahulu agar tidak membingungkan. Ini akan menghasilkan B kuadrat kali A kuadrat, maka menghasilkan B kuadrat A kuadrat B kuadrat. Kemudian B kuadrat saya kalikan dengan min A kuadrat B, maka akan menghasilkan B kuadrat min A kuadrat B pangkat 4. Kemudian selanjutnya A kuadrat M kuadrat kalikan dengan ini, maka akan menghasilkan plus A pangkat 4 M pangkat 2 P pangkat 2. Kemudian selanjutnya
A kuadrat M kuadrat kalikan dengan yang belakang, min A pangkat 4 kemudian M pangkat 2 B pangkat 2 tutup sama dengan 0. Akan saya lanjutkan di atas. Izinkan saya hapus terlebih dahulu. Oke, dari sini aja. Oke, tadi kan kita dapatkan ini ya di bawah. Kemudian kita kalikan semua yang dalam kurung ini dengan min 4. Maka akan kita dapatkan di sini 4 A pangkat 4 P pangkat 2 M pangkat 2 dikurangi 4B pangkat 2 A pangkat 2 P pangkat 2 min 4 dikalikan yang ini menghasilkan plus 4 A pangkat 2 B pangkat 4 kemudian min 4 A pangkat 4 M pangkat 2 P pangkat 2 kemudian plus 4 A pangkat 4 M pangkat 2 A pangkat A M pangkat 2 B pangkat 2 sama dengan 0. Di sini ada 4A pangkat 4 P kuadrat M kuadrat. Di sini ada min 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat juga bisa kita kanselasi untuk mempersingkat penghitungan. Maka yang tersisa adalah min 4 B kuadrat A kuadrat P kuadrat ditambah 4 A kuadrat B pangkat 4 ditambah 4 A pangkat 4 M pangkat 2 B pangkat 2. Oke, sampai sini sama dengan 0. Di sini bisa kita lihat di semuanya ada 4A kuadrat B kuadrat juga kan. Jadi di sini akan semua ruas akan kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Maka akan didapatkan, maaf sekalian saja, dibagi dengan 4A kuadrat B kuadrat. Jadi akan menghasilkan 4-nya habis, B habis, A habis, sisa min P kuadrat. Yang kedua ini dibagi 4 berarti plus 4-nya habis, A habis, B sisa B pangkat 2. Kemudian yang ini dibagi 4A kuadrat B kuadrat juga, maka B-nya habis, A-nya sisa 2, M-nya sisa juga, maka ditambah A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Agar tidak negatif, untuk mencari, kan tujuan kita nanti untuk mencari P kuadrat ini, dimana P kuadrat ini kita jadikan menjadi P dan kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis di awal. Maka akan kita dapatkan ini P kuadrat, kita pindah ruas, P kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Di sini untuk mencari P, maka sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat. Plus minus kurang B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Oke, sampai sini. Setelah kita menemukan nilai P-nya, kemudian kita substitusikan. Langkah selanjutnya yakni substitusi nilai P ke persamaan garis Y sama dengan MX plus P. Maka didapatkan Y sama dengan
mx plus minus akar b kuadrat min a kuadrat m kuadrat. Oke, di sini kita dapatkan rumus y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat min a kuadrat m kuadrat. Dimana inilah rumus persamaan garis singgung untuk elips persamaannya x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dengan diketahui gradiennya m, maka ini adalah rumus persamaan garis singgungnya. Oke, di sini kemudian kita akan membuat kesimpulan, di mana akan saya hapus lagi di sini untuk membuat kesimpulan, di mana dapat kita simpulkan. Jadi untuk elips dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, persamaan garis singgungnya bila persamaan garis singgungnya dengan gradien m adalah yang kita dapatkan tadi, yaitu y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat dikurangi a kuadrat m kuadrat. Maaf, bukan dikurangi, ini ditambah. Tadi didapatkan dari rumus ditambah. Oke, setelah itu kan tadi persamaan elips itu tidak hanya yang melalui titik pusatnya pada 0,0, tapi juga ada lagi untuk kesimpulan yang kedua. Dengan cara yang sama, dengan langkah-langkah yang sama seperti tadi, bila kita ulang dengan cara yang sama untuk elips dengan persamaan, saya tulis di bawah aja, x min alpha kuadrat per a kuadrat ditambah y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, atau kita sebut juga dengan elips dengan pusat alfa, beta, persamaan garis singgungnya dengan gradien m adalah, jadi tinggal di sini tadi kan y dan x, karena pusatnya hanya 0,0, maka di sini kita masukkan menjadi y min beta sama dengan m dikali x min alpha plus minus dengan p yang sama juga, yaitu b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Jadi ini tadi untuk persamaan garis singgung jika elipsnya itu pusatnya 0,0, sedangkan ini persamaan garis singgung elips jika elipsnya itu pusatnya alfa, beta, dan keduanya diketahui gradiennya. Baik, sekian untuk yang persamaan garis singgung
elips. Jika diketahui gradiennya, kita masuk ke yang selanjutnya. Kan saya hapus terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung elips yang kedua, yaitu persamaan garis singgung elips yang melalui, atau kita singkat aja, persamaan garis singgung elips yang melalui titik singgungnya. Jadi nanti diketahui titik singgungnya berapa. Oke. Untuk mencari persamaan garis singgungnya, mula-mula di situ yang pertama, kita misalkan bahwa ada elips dengan persamaan, di mana persamaan elipsnya adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dimana elips tersebut, di dalam itu juga ada tadi yang diketahui titik singgung. Dan titik singgungnya yaitu misal dengan T dengan koordinat x1, y1, maka kita peroleh apa? Kita substitusikan koordinat x1 dan y1 nya ke dalam rumus, maka diperoleh x1 kuadrat dibagi a kuadrat ditambah y1 kuadrat dibagi b kuadrat. Oke, dari sini x1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan a kuadrat b kuadrat, menghasilkan a kuadrat b kuadrat, maka b kuadrat x1 kuadrat ditambah a kuadrat y1 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Ini untuk persamaan 1. Kemudian yang kedua, dengan cara yang sama, dengan elips yang juga elips tulis aja ada elips dengan persamaan tetap menggunakan elips dengan pusat 0,0 dan ada titik pada dan ada titik misal P x2, y2 koordinatnya pada elips juga. Tadi kan titik singgung dengan koordinat seperti itu. Sekarang ada titik, berarti bukan titik singgung. Asumsinya bukan titik singgung, di mana x2, y2 itu terletak pada elips. Maka diperoleh seperti tadi, disubstitusikan koordinatnya menjadi x2 kuadrat dibagi a kuadrat ditambah y2 kuadrat dibagi b kuadrat. Ini akan sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan a kuadrat b kuadrat, menghasilkan b kuadrat x2 kuadrat ditambah a kuadrat y2 kuadrat sama dengan
A kuadrat B kuadrat. Ini persamaan 2. Dapat kita lihat dari sini, dari persamaan 1 dan persamaan 2 yang kita dapat, itu bisa kita peroleh dari persamaan 1 dan 2 diperoleh, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh, kan ini sama-sama A kuadrat B kuadrat. Nah, maka dari itu bisa kita sama dengankan. Maka menjadi B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat akan sama dengan B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat. Oke, di sini asumsinya tadi kan ini, berarti kan intinya apa? Titik X1, Y1, X2 dan Y2 itu relatif sama, maka akan mendekati nanti. Di sini baru kita pindahkan yang memiliki memiliki B kuadrat kita pindahkan di kiri, yang memiliki A kuadrat kita taruh di kanan semua. Jadi menghasilkan B kuadrat X1 kuadrat dikurangi B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y2 kuadrat dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat. Oke, sampai sini kemudian kita keluarkan semua B kuadratnya, kita lakukan distributif agar kita gabung menjadi satu saja. Kita keluarkan menjadi min B kuadrat dikali, kan berarti ini min ya, berarti X2 min X1. Kan ketika min B kuadrat kali X2, maka X2 kuadrat X1 kuadrat. X2 kuadrat maka kan menjadi min B kuadrat X2 kuadrat. Ketika min B kuadrat kali min X1 kuadrat maka menghasilkan ini. Ini sama dengan ini A kuadratnya kita keluarkan. A kuadrat maka Y2 kuadrat dikurangi Y1 kuadrat juga. Oke, di sini kemudian kita ini kan X2 kuadrat min X1 kuadrat, kan kita punya ada suatu konsep di mana ketika kita menemukan A kuadrat min B kuadrat akan sama dengan A plus B kali A min B. Nah, di sini kita gunakan itu di sini, maka menghasilkan min B kuadrat dikali X2 ditambah X1 dikali X2 min X1 kan sama dengan A kuadrat dikali Y2 min Y1 dikali Y2, maaf plus aja biar sama, Y2 min Y1 di sini. Kemudian min B kuadratnya kita pindahkan. Sebentar, ada yang salah. Saya hapus terlebih dahulu. Oke. Dari persamaan ini kemudian kita pindahkan, yang punya A kuadrat ini kita pindah ke sini aja, yang tidak punya kita pindah ke sini, maka akan menghasilkan langkah selanjutnya kita pindahkan X1 yang positif kita ikutkan
plus Y1 akan sama dengan 2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ini menjadi persamaan ke. Oke. Kemudian di sini akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, dari sini aja. Dan dari sini ada lagi yang kita ketahui bahwa kita mencari persamaan garis PT. Dimana tadi kan titiknya tadi kita misalkan yang titik singgung tadi itu X1, Y1, dan titik pada elips tadi adalah kita misalkan P sebagai tadi kan X2, Y2. Maka persamaan garis PT adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 akan sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, sampai di sini. Kemudian ini kita kalikan ke sini, maka menghasilkan Y min Y1 akan sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Ini kan boleh kita tukar tempat, X min X1 nya keluar, Y2 min Y1 nya masuk ke dalam pecahan. Maka akan menghasilkan Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 dikali X min X1. Oke, dari sini kita dapatkan persamaan ke-4. Nah, dari persamaan ke-3 dan ke-4, apa yang bisa kita lihat? Di sini ada bentuk yang sama, yaitu Y kuadrat ini. Ini kan juga sama dengan ini. Maka bisa kita substitusikan nilai ini, kita gantikan dengan ini di bagian ini. Oke, saya hapus dulu. Bentar. Kemudian dari persamaan 3 dan 4 diperoleh, dari persamaan 3 dan 4 diperoleh, agak miring tulisannya, maka diperoleh apa? Y min Y1 akan sama dengan nilai Y2 min Y1 per X2 min X1 diganti dengan min B kuadrat X2 plus X1 dibagi A kuadrat Y2 plus Y1 dikali dengan X min X1. Kemudian ini kita pindah ke sini. Kedua ruas kita kalikan dengan A kuadrat Y kuadrat plus Y1, maka menghasilkan A kuadrat Y2 plus Y1 dikali Y min Y1 akan sama dengan min B kuadrat X2 plus X1 kali X min X1. Oke, dari sini kemudian kita lakukan, belum. Dari sini kan kita tadi sebelumnya sudah saya katakan bahwa tadi itu antara Y2, Y1 atau titik T dan titik P ini kan, jika T itu kan bisa titik P
yang merupakan titik pada elips kan bisa meliputi seluruh titik pada elips. Titik singgung itu juga titik pada elips, berarti ada kemungkinan ada suatu keadaan di mana titik P itu akan sama dengan titik T itu sendiri, di mana titik pada elips X2, Y2 akan sama dengan X1, Y1. Di sini maka di sini jika P mendekati titik singgung T X1, Y1 tadi ini kan jika P mendekati X2 sehingga P dan T berimpit dengan indikasi seperti tadi, kan sama-sama terletak pada elips, berarti kemungkinan titik pada elips itu juga titik singgung itu sendiri. Akibatnya apa? X1 akan sama dengan X2 dan Y1 akan sama dengan Y2. Maka dari rumus ini, dari persamaan yang terakhir kita dapat ini, kita peroleh maka saja misal ini kita gunakan persamaan 5, maka dari persamaan 5 diperoleh apa tadi? A kuadrat Y2 plus Y1, ini berarti bisa kita katakan sebagai 2Y1 dikali Y min Y1 sama dengan min B kuadrat X2 plus X1 tadi kan sama, boleh kita katakan sebagai 2Y1 atau 2Y2 atau bisa juga 2X1 atau 2X2, tapi harus menyesuaikan. Ketika yang depan pakainya 2Y1, maka yang belakang harus pakai yang 2X1, jangan dicampur, nanti penghitungannya jadi miring. Maka akan didapatkan di sini A kuadrat 2Y1 dikali Y min Y1 akan sama dengan min B kuadrat 2X1 dikali X min X1. Oke, sampai sini. Kemudian semua ruas kita bagi dengan 2 karena ada koefisien 2 di sini. Maka menghasilkan A kuadrat kali A kuadrat Y1 kali Y min Y1 akan sama dengan min B kuadrat X1 X min X1. Oke, sampai sini. Kemudian kita kalikan ke dalam. Maka akan menghasilkan A kuadrat Y1Y dikurangi A kuadrat A kuadrat, ya benar, Y1 kuadrat akan sama dengan min B kuadrat, sama juga kita kalikan ini X1 nya nggak usah kurung, min B X1 kita kalikan dengan X X1X, kemudian plus, berarti ini plus apa? B kuadrat X1 kuadrat. Oke, saya lanjutkan di atas.
dari sini, maka akan menghasilkan ini. Yang tadi kan ada Y1Y, X1X, Y1 kuadrat, X1 kuadrat. Kita kumpulkan menjadi satu tempat. Maka yang X1X kita pindah ke kiri, yang Y1 kuadrat kita pindah ke kanan. Maka akan menghasilkan B kuadrat X1X ditambah A kuadrat Y1Y kan sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1U kuadrat. Kemudian semua ruas dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Maka menghasilkan X1X per dibagi A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat kan sama dengan X1 kuadrat dibagi B kuadrat ditambah Y1 kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, di sini bentuk yang sebelah sini itu tadi kan di awal udah kita ketahui bahwa ini adalah ketika titik X1, Y1 disubstitusikan ke rumus persamaan elips, di mana tadi hasilnya kan X1 kuadrat per kebalik ini A kuadrat, ini yang B kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Maka persamaan ini akan menghasilkan X1X dibagi A kuadrat ditambah Y1Y dibagi B kuadrat sama dengan 1. Inilah persamaan garis singgung elips yang melalui titik singgungnya. Kemudian berarti dapat kita simpulkan jadi untuk elips dengan persamaan kita bagi dua nanti. Persamaan elipsnya tadi di awal adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung elipsnya yang melalui titik singgungnya adalah ya persamaan itu sendiri tadi yang udah kita dapatkan, X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk yang kedua, dengan cara yang sama, langkah-langkah cara yang telah kita lakukan tadi, untuk elips dengan persamaan X min alpha kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat atau elips dengan pusat alpha, beta, persamaan garis singgung elipsnya yang melalui titik singgung
X1, Y1 tadi kurang ya, titik singgung, di mana titik singgungnya adalah X1, Y1 adalah di sini kita tinggal menambahkan X1 berarti X1 min alfa dikali X min alfa per A kuadrat ditambah Y1 min beta dikali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan garis yang kedua. Jadi persamaan garis singgung elips yang melalui titik singgungnya juga dibagi menjadi dua. Ketika pusat elipsnya adalah 0,0, rumusnya seperti ini. Sedangkan untuk yang elipsnya dengan pusat alfa, beta, rumusnya seperti yang di kanan. Sebenarnya sama aja, tinggal nanti kan kalau 0,0 berarti alfa, betanya menjadi 0 dan kembali lagi menjadi bentuknya X1 kali X, Y1 kali Y juga seperti yang awal. Oke, yang ketiga sekarang kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung elips yang melalui titik di luar elips. Saya hapus terlebih dahulu. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan melanjutkan ke persamaan garis singgung elips yang ketiga, yaitu persamaan garis singgung elips yang melalui titik di luar elips. Jadi selain yang sebelumnya yaitu yang melalui titik singgungnya, sekarang kita akan membahas yang melalui titik di luar elips. Di mana untuk menghitungnya kita ada beberapa misalan, yaitu yang pertama, misal ada titik T di mana koordinat titik T itu adalah kita misalkan X0, Y0 yang berada di luar elips. Kemudian di luar elips maka terdapat persamaan elipsnya juga, di mana persamaan elipsnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita sebut juga dengan elips dengan pusat 0,0. Kemudian akan saya gambarkan ilustrasinya untuk mempermudah. Nah, misal di sini terdapat elips, kemudian ada suatu titik T di luar elips. Kita misalkan titiknya di sini. Titik T di luar elips ini adalah titik T X0, Y0. Dari titik ini akan kita buat sebuah garis singgung yang menyinggung pada elips. Bisa kita gambarkan. Garis singgungnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, dari sini, dari garis ini, apa yang bisa kita lihat? Di sini ada suatu titik singgung. Nah, titik singgung ini bisa kita namakan. Kita kan untuk menghitung ini kita membutuhkan suatu bantuan, yaitu titik singgung itu sendiri. Di mana titik singgungnya ini kita misalkan dengan A dengan koordinat X aksen, Y aksen. Yaitu di sini. Ada juga titik A dengan koordinat X aksen, Y aksen yang merupakan titik singgung pada elips. Dari sini baru kita bisa melakukan beberapa rangkaian langkah untuk mencari persamaan garis singgung elips itu sendiri. Yang pertama yaitu kita lihat di sini ada suatu garis yang merupakan garis singgung pada elips di sini ya. Untuk yang materi sebelumnya yaitu kan ada persamaan garis singgung elips yang melalui suatu titik singgungnya, yaitu persamaannya adalah X1 X dibagi A kuadrat ditambah Y1 Y dibagi B kuadrat sama dengan 1. Oke. Kemudian
Dari sini kita substitusikan. Tadi kan melalui titik singgungnya, yaitu titik singgungnya adalah titik A. Ketika melalui titik A, maka akan menjadi nilai A, X aksen, Y aksen, kita substitusikan ke rumus X1 dan Y1-nya. Maka rumus akan kita dapatkan persamaan garis singgungnya adalah X aksen X per A kuadrat ditambah Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Oke, untuk yang selanjutnya, yaitu langkah selanjutnya, di sini titik A kan terletak pada elips, maka titik A dapat kita substitusikan ke rumus persamaan elips yang kita tuliskan di awal tadi. Kita tuliskan titik A terletak pada elips, sehingga dapat kita tuliskan rumus persamaannya menjadi, tadi kan X kuadrat Y kuadrat, kita ganti dengan A adalah X aksen Y aksen. Rumus menjadi X aksen kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Ini kita katakan sebagai persamaan pertama. Untuk yang selanjutnya, yakni titik T ini kan terletak pada garis singgung itu sendiri. Maka tadi kan persamaan garis singgung kita dapatkan sebagai berikut: X aksen X per A kuadrat ditambah Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Maka kita substitusikan karena titik T ini terletak pada garis singgung juga. Kemudian titik T itu terletak pada garis singgung. Sehingga dapat kita dapatkan rumus persamaan garis singgungnya, kita substitusikan titik T kita substitusikan ke rumus persamaan garis singgung itu sendiri. Maka menjadi X aksen X0 dibagi A kuadrat plus Y aksen Y0 dibagi B kuadrat sama dengan 1. Ini kita katakan sebagai persamaan 2. Dari dua persamaan ini, kita dapat simpulkan bahwa dari persamaan 1 dan 2 dapat kita temukan rumus persamaan garis singgung elipsnya. Oke, di sini. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, ketika nanti di soal, ketika diketahui bahwa titik singgungnya sekian, kemudian titik yang berada di luar lingkaran itu sekian, maka nanti akan ditemukan nilai dari X aksen itu sendiri. Ketika udah ditemukan, maka bisa kita masukkan ke rumus persamaan garis singgung yang di atas tadi, sehingga dapat kita dapatkan rumus persamaan garis singgung elipsnya. Oke, sampai sini sudah kita bahas mengenai 3 rumus persamaan garis singgung. Yang pertama ketika diketahui gradiennya, yang kedua ketika melalui titik singgungnya, dan yang ketiga ini yang terakhir, yaitu yang melalui titik di luar elips. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai salah satu latihan soal. Langsung saja, kita hapus terlebih dahulu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu latihan soal. Di sini telah saya tuliskan latihan soalnya, yakni titik P terletak pada elips, di mana elipsnya dengan rumus X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 12 sama dengan 1, dan absis titik P sama dengan ordinat titik P. Maka untuk yang A, tentukan koordinat titik P. Yang B, tentukan persamaan garis singgung elips yang melalui titik P.
Baik, kita akan menjawab yang A terlebih dahulu. Kita tulis terlebih dahulu. Yang diketahui di sini elipsnya, elips dengan persamaan x kuadrat per 36 ditambah y kuadrat per 12 sama dengan 1. Kemudian ada koordinat titik P. Maka koordinat titik P itu nanti P kita namai XP YP, di mana absis akan sama dengan ordinat. Absis akan sama dengan ordinat. Kemudian untuk yang pertama yang ditanyakan adalah koordinat. Koordinat titik P. Maka di sini jawab. Gimana kita mencari koordinat titik P? Kan sudah diketahui bahwa titik P itu ada pada elips. Maka bisa kita substitusikan nilai XP YP ke dalam rumus persamaan elips. Dan yang perlu dilihat juga bahwa nilai XP dan YP atau koordinat absis dan ordinatnya itu sama. Maka bisa kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya x kuadrat per 36 ditambah y kuadrat per 12 sama dengan 1. Di sini kita masukkan menjadi xp kuadrat ditambah yp kuadrat a kuadrat ini b kuadrat sama dengan 1. Di sini tadi kan diketahui bahwa XP dan YP itu nilainya sama, maka bisa kita pilih salah satu. Saya akan mengambil XP aja, maka menjadi XP kuadrat, maaf, A kuadrat. Tadi udah ada isinya yaitu 36 dan 12. XP kuadrat per 36 ditambah XP juga kuadrat per 12 sama dengan 1. Di sini kita kalikan semua ruas dengan 36. Maka kita dapatkan XP kuadrat yang ini ditambah 3XP kuadrat sama dengan 36. Kemudian dijadikan 1, maka 4 XP kuadrat sama dengan 36. Maka XP kuadrat sama dengan 9. Maka XP sama dengan plus minus 3. Karena nilai XP adalah plus minus 3, tadi kan dikatakan bahwa XP sama dengan YP, maka nilai YP juga akan sama dengan plus minus 3, menyesuaikan. Maka dapat kita simpulkan bahwa koordinat dari titik P adalah 3. Ketika X-nya 3, maka Y-nya juga 3. Dan ketika X-nya min 3, maka Y-nya min 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal bagian B, di mana kita yang ditanya adalah persamaan garis singgung elips yang melalui titik P, di mana titik P-nya ada 2, maka nanti persamaan garis singgungnya juga ada 2. Kita masukkan untuk yang pertama PGS elips melalui PGS elips melalui titik P 3,3 untuk yang pertama, di mana tadi rumus dari persamaan garis singgung yang telah kita hitung di awal tadi, yang kita cari di awal tadi, bahwa ketika melalui suatu titik maka PGS-nya akan
sama dengan X1 X per A kuadrat tambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Maka kita dapatkan X1 kita substitusikan nilainya 3X per A kuadratnya tadi adalah 36, Y1Y ditambah 3Y per adalah 12 sama dengan 1. Maka kita dapatkan semua ruas kita kalikan dengan 36. Maka kita dapatkan 3X ditambah 36 dibagi 12, 3 kali 3, 9Y sama dengan 36. Kita sederhanakan, bagi 3, maka X ditambah 3Y sama dengan 12. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, yaitu persamaan garis singgung elips melalui titik P min 3, min 3. Sama seperti tadi, maka persamaan garis singgungnya menggunakan rumus X1X dikali A kuadrat per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kita substitusikan kembali, maka ini adalah min 3X per A kuadrat tetap 36. Ini min 3Y per B kuadrat tetap 12 sama dengan 1. Kita kalikan semua ruas dengan 36 menghasilkan min 3X ditambah 36 bagi 12, 3 min 9Y sama dengan 36. Kita sederhanakan, di mana kita bagi semua ruas dengan min 3 menghasilkan X ditambah 3Y sama dengan min 12. Jadi, persamaan garis singgung elips yang melalui titik P dengan titik P adalah 3,3 dan min 3,3 adalah X plus 3Y sama dengan 12 dan X plus 3Y sama dengan min 12. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf kalau dari awal sampai akhir banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.